segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, ya, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, ya. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
saja yang angkat pujian ini, katakan besar anugerah-Mu. Besar. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, tak tersami kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang layak kami tinggikan. Tiada yang seperti Engkau Bapa, yang layak kami memuji. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sama-sama kita menaikkan pujian.
pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Kau sanggup menggenapi Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat kuasa-Nya. Kami terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Sama-sama kita mau menaikkan doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami, sungguh luar biasa Tuhan. Setiap hari Engkau memberikan kami kekuatan, sukacita, penghiburan, perlindungan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa setiap doa kami, membawa setiap pujian kami, sembah kami. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bapak, saat ini kami mau bersepakat Tuhan. Kami mau berdoa, sebelum kami berdoa Tuhan pulihkan kami, Tuhan sucikan kami. Sehingga doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan layak Engkau terima ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semua buka suara, kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa yang hari-hari kemarin ada demo. Tuhan berikan perlindungan bagi kita. Setiap keputusan yang diambil di negara kita ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Damai sejahtera Tuhan terus mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Engkau yang terus memegang bangsa kami. Engkau yang terus melawat pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, serta jajaran menteri-menteri yang ada Tuhan. Setiap wakil rakyat juga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk kedamaian di Indonesia ini Tuhan. Kalau kami mau katakan shalom untuk bangsa Indonesia. Kami tolak setiap kerusuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan yang menyelimuti bangsa kami Tuhan. Antar provinsi, antar suku bangsa, antar agama ya Bapa. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami rancangan Tuhan yang sempurna bagi Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Belas kasih-Mu terjadi terus bagi Indonesia Tuhan. Engkau melihat Indonesia. Rancangan-Mu sempurna bagi Indonesia. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. GBI ya Bapak. Tuhan berkati sinode kami Tuhan. Ketua BPH, BPD, BPD yang ada. Terkhusus BPD Banten Tuhan. Tuhan menjamah gereja kami. Kami boleh mencari saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Perpanjangan tangan Tuhan. Menyuruhkan kabar Injil Tuhan Yesus. Bagi sekitar kami Tuhan. Tuhan kami mau menjadi alat-Mu. Tuhan mampukan kami. Tuhan berikan kami keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami. Sama-sama kita buka suara. Kita berdoa untuk gereja kita. Bapak, kami serahkan gereja kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang melimpah atas gereja kami. Gereja kami ada sampai saat ini kami boleh beribadah bersama-sama itu semua karena kemurahan-Mu yang dahsyat bagi kami. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupannya. Kesehatannya Tuhan jamin di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh sehat sempurna Tuhan. Boleh menggembalakan setiap domba-domba yang Tuhan percayakan di tempat ini dengan baik. Tuhan memakai dia ya Bapa. Dalam seluruh pelayanannya dia boleh mencari saluran
dalam berkat ya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya bagi gereja kami di tempat ini Tuhan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memakai seluruh jemaat-Mu, kami boleh sama-sama bersinergi ya Tuhan, membangun kemuliaan nama Tuhan bagi gereja kami di tempat ini. Tuhan, kami mau setiap bangku-bangku yang kosong boleh terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memakai setiap pasangan suami istri, keluarga-keluarga Tuhan memakai di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang saling membangun, keluarga-keluarga yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati anak muda di tempat ini Tuhan. Kami boleh sama-sama bersemangat untuk boleh menjadi generasi penerus di gereja kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memakai adik-adik kami Super Kids ya Bapa. Dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, Tuhan memakai mereka, Tuhan menjamah mereka, bahwa mereka lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap orang tua ya Bapa. Orang tua boleh mengajak anak-anaknya untuk datang ke gereja, untuk beribadah bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap doa-doa syafaat kami serahkan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan setiap mereka, Tuhan sembuhkan setiap mereka, Tuhan angkat setiap penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berbeban berat hari ini Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Mereka yang sedang letih hari ini Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Mereka yang sedang bersedih hari ini Tuhan memberikan sukacita. Melalui ibadah ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Ada kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami mau memberikan persembahan kepadamu, berikan kepada kami hati yang suka memberi, supaya kami memberi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Katakan ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
hilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya nama Yesus yang dapat menghibur hati kita. Saya percaya kita di tempat ini bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Karena Yesuslah kekasih jiwa kita. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Katakan dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Sungguh kekal lagi, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Amin. Gula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Biarlah suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin Tuhan selalu menopang hidup kami. Tuhan yang selalu menolong kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kekasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Abadi,
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Jamaat, saya persilakan kita untuk berdiri. Selalu Menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, untuk pemeliharaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, bahkan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik senantiasa dalam hidup kami. Apapun yang kami lalui Tuhan dari tahun ke tahun sampai saat ini, kami merasakan Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu dan Engkau juga ingin berbicara kepada setiap kami. Kiranya Engkau jamah setiap kami Tuhan yang datang dengan masalah pergumulan. Kiranya Engkau jamah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bahkan kami yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit. Engkau juga jamah dengan kuasa firman-Mu dan mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami sudah siap. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang luar biasa. Walaupun mendung hujan, hati kita tidak hujan. Amin. Tetap bersuka cita. Kita duduk dulu sejenak 3 detik karena tadi ngos-ngosan kan nyanyi ya. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar dengan tema keterlibatan Allah dalam hidup. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 30. Saya mau ajak saudara kita membaca bergantian, saya akan baca 26, nanti saudara 27 dan ayat 30 kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat 26 sampai 30 bagi yang
membawa Alkitab atau Alkitab dalam gadget, boleh membuka atau boleh membacanya dari layar di depan. Apakah kita sudah jumpai? Roma 8 ayat 26 sampai 30, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama-sama, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Luar biasa. Hari ini kita belajar tentang keterlibatan Allah. Dalam apa? Dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu banyak orang merasa hidupnya sendiri. Bukan berarti sendiri secara fisik, nggak punya teman atau nggak punya keluarga. Tetapi merasa hidupnya itu sendiri, kalau ada masalah harus membereskannya sendiri, harus melangkah kegiatan-kegiatannya sendiri, dalam pekerjaan dirasakannya sendiri, maka orang tersebut akan dengan mudah stres. Dengan mudah stres. Padahal belum tentu dia sendiri. Padahal waktu mengerjakan sesuatu kegiatan apapun, belum tentu dia sendiri. Banyak yang membantu, banyak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, tetapi dia merasa sendiri. Dia merasa semuanya harus diatur sendiri. Ini yang membuat orang itu sulit untuk bersuka cita. Sulit untuk hidupnya itu menyenangkan. Jadi orang-orang yang model begini ini merasa hidupnya susah terus. Padahal sebetulnya tidak susah. Karena orang-orang yang model begini kebanyakan itu merasa dia sendiri aja. Tidak memahami bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya yang terlibat. Jadi kalau orang ini mengalami satu masalah, maka dia merasa nggak ada Tuhan. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang merasa itu, amin. Itu adanya di mana? GBI Afghanistan. Kok mau mereh? Ada ya? Baru buka cabang rupanya. Nah, saya mau memberikan beberapa pengertian tentang terlibat, ya. Keterlibatan Allah dalam hidup. Apa sih yang dimaksud dengan terlibat? Ada beberapa pemahaman. Terlibat itu turut terbawa-bawa, turut serta, turut terbawa-bawa. Nah, terlibat itu juga bisa tersangkut. Mau nggak mau tersangkut gitu, jadi dibawa-bawa gitu. Juga terlibat ya, terlibat dalam satu kegiatan, terlibat di dalam satu kondisi tertentu, situasi tertentu. Saya katakan juga terbelit. Ya. Kalau terbelit itu udah nggak bisa keluar dari situ. Ya. Udah nyangkut, udah kayak benang kusut. Misal. Tersangkut, berperan. Ya, berperan, ikut serta. Nah, ini beberapa pemahaman tentang terlibat. Jadi kalau kita mau berbicara tentang keterlibatan Allah, maka
kita harus percaya bahwa Tuhan tuh ada di hidup kita itu nggak bisa keluar. Amin. Dia ada di dalam kehidupan kita, nggak bisa kemana-mana, itu terlilit di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah ini keterlibatan Allah yang dikatakan dia ada di dalam hidup kita. Keterlibatan Allah ini adalah kehendak Allah yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Yang termasuk di dalamnya juga mengatur seluruh dunia dan alam semesta. Dia kalau terlibat di dalam hidup kita, dia yang ngatur. Kalau dia yang ngatur kehidupan kita, kira-kira kita akan mudah stres nggak? Akan mudah susah hati nggak? Rasanya tidak ya, karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan terlibat, maka happy-happy aja. Happy-happy aja. Tapi saya melihat teman-teman saya kan banyak ya, usia kayak saya ini begini nih, dengan juga yang Bapak Ibu yang usianya mirip-mirip seperti saya, udah pasti banyak teman ya, dari dulu kan. Ada yang kita ketemu teman sejak kecil, ya. Kebetulan kemarin malam itu tiba-tiba di Facebook saya muncul teman sekolah saya zaman dulu. Zaman saya waktu di Belanda. Nggak tahu dia mungkin ketemu nama saya gitu, dia invite, saya kenalin. 45 tahun yang lalu, mungkin lebih kali gitu. Dia temuin saya, wih katanya ye gitu ya, seneng bener. Saya tuh rada lupa-lupa, ini yang mana gitu ya, tapi pas saya lihat fotonya juga, ya namanya udah usia begini udah nggak bisa ketahuan fotonya. Ini siapa ya gitu. Terus waktu dia uraikan di dalam message-nya, oh ini teman saya waktu sekolah di sana. Wajahnya udah berubah. Tapi dia bilang wajah saya nggak terlalu berubah, puji Tuhan. Berarti usia saya masih 21. Dia bilang kok kamu nggak terlalu berubah, makanya dia kenalin. Tapi saya nggak kenalin dia. Saya bilang kok kamu botak, kamu kok gendut gitu ya. Saya lagi ingat-ingat kamu tuh yang wajahnya yang mana ya. Jadi saudara, kita banyak teman kalau usia begini kan. Banyak teman. Dan waktu kita jumpai teman-teman kita ini ya, ada yang hidupnya itu kelihatan sukacita, kelihatan awet muda, ceria gitu ya. Tapi ada juga yang stres. Banyak yang stres. Kayaknya susah gitu. Ya. Kayaknya mau ngerjain sesuatu tuh kayaknya susah banget. Nah karena orang-orang begini saya yakin tidak merasakan bahwa dalam hidupnya itu ada Tuhan yang mengatur. Coba senggol dulu kiri kanan. Kamu ada Tuhan gak yang ngatur hidupmu? Jangan sampai kita yang ngatur. Pada saat kita yang ngatur susah saudara. Susah. Ya, kita ngatur diri sendiri ini gak gampang loh. Susah. Nah tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang ngatur, maka pasti lebih mudah. Amin. Tadi suka-sukamu Tuhan, sampai ngos-ngosan saya loh. Ya usia gini kalau diajak jingkrak tuh seneng aja, tapi wah ya. Nah jadi suka-sukamu Tuhan tuh dia ngatur hidup kita. Kadang ada yang gak kita sukain. Tapi kalau kita percaya bahwa apa yang Tuhan atur dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita, maka akhirnya suka-sukanya Tuhan dan sukacitanya kita. Amin. Nah saudara, di dalam dunia di luar sana, di pekerjaan, di dunia motivator dan sebagainya, mengajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang hidupnya efektif. Sehingga ada buku yang keluar 7 kebiasaan efektif manusia. Ya, mungkin banyak yang sudah baca ya, dan anak-anak muda mungkin sudah baca dan sudah memahami. Tapi hari ini kita mau belajar tentang
7 cara Tuhan melibatkan dirinya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi kalau di luar sana 7 kebiasaan efektif manusia, di sini kita akan belajar 7 cara Tuhan melibatkan dirinya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kenapa sih alasan Tuhan itu mau melibatkan dirinya dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang perlu kita sadari, ya, yaitu karena kasih karunia dan belas kasih Tuhan yang sangat besar. Ya. Dia mengasihi kita semua. Dia memiliki belas kasihan yang luar biasa besar banget. Sehingga dia mau melibatkan dirinya di dalam hidup kita. Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa dan menguduskan. Ini luar biasa. Dia melibatkan dirinya dalam hidup saudara dan saya itu supaya kita itu diproses menjadi orang yang sempurna pada saatnya nanti. Pada saat kita diperhadapkan dengan Tuhan nanti, kita sudah dikuduskan dan diampuni dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti sekarang kita rame-rame bikin dosa dulu ya, enggak. Artinya kita sedang diproses. Tuhan itu hadir melibatkan dirinya di dalam hidup kita untuk memproses itu. Dia melibatkan dirinya di dalam hidup kita supaya kita terus mengalami pemulihan demi pemulihan, menguduskan, ya, dosa-dosa kita diampuni. Lalu tapi Tuhan juga izinkan kita punya masalah. Banyak orang bilang begini, kenapa sih kita sudah dalam Tuhan, kita sudah rajin berdoa, rajin ibadah, kenapa sih masalah tetap datang? Ya, Tuhan izinkan kita mendapatkan masalah supaya kita dibentuk terus menjadi dewasa, dibentuk terus menjadi bertumbuh terus, dibentuk terus menjadi berkarakter seperti Kristus. Ya, waktu Tuhan Yesus hidup di bumi saja kan terus dia dibentuk terus ya. Wah, dihajar terus dengan banyak masalah gitu ya. Nah, kita itu terus diizinkan Tuhan punya masalah supaya kita tuh bertumbuh terus, diproses terus. Ya, kita menjadi lebih dewasa. Dewasa dalam hal apa? Ya, seperti saya tadi cerita ya, teman zaman dahulu kala ya, dia masih ingat, kamu tuh dulu gini-gini ya. Ya dulu kan kita masih muda ya. Ya banyak kita di sekolah apalagi ya, kegiatan kita kenakalan sekolah kan biasa gitu ya. Tapi bukan nakal yang bagaimana rupa, biasa jahil-jahil gitu kan. Nah itu diingat loh saudara. Kok kamu ingat ya, saya aja udah lupa loh. Bohong aja kamu kali gitu ya. Enggak, benar dulu tuh kan kita badung-badung gitu ya di sekolah. Nah tapi kita terus dalam hidup itu, kita terus diproses. Dan akhirnya Tuhan Yesus tuh tangkap kita, puji Tuhan. Ya kan? Jangan sampai kita ditangkap polisi, kan mending ditangkap Tuhan Yesus gitu. Amin. Nah coba senggol kiri kanan, kamu ditangkap siapa? Ya. Jadi kita waktu ditangkap Tuhan Yesus itu puji Tuhan, kita diproses saudara. Prosesnya enak gak? Enggak enak. Prosesnya enggak enak saudara. Saya sering cerita ya di dalam khotbah saya waktu saya pertama kali kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya walaupun saya lahir dari keluarga Kristen tapi saya bertobat di dalam perjalanan hidup saya. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya, udah bertobat gitu ya, itu sudah dibaptis selam dan sebagainya. Lalu mentor saya waktu itu bilang, baca Alkitab, wah Alkitabnya tebel ya, hurufnya kecil-kecil dulu ya, sekarang kan ada Alkitab huruf besar. Dulu kan aduh ini susah banget nih hurufnya kecil-kecil gitu ya. Jadi itu proses tuh, proses ya dari awal kita gak ngerti menjadi ngerti, ngertinya baru sedikit gitu ya. Lama-lama terus kita dibina ya, dibimbing dan terus menjadi bertumbuh terus. Ini alasan Tuhan terlibat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah saya mau memberikan cara Tuhan. 7 cara Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama adalah penyertaan dan kehadirannya.
Matius 28 ayat 20 bilang begini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini pernyataan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Firman Tuhan ini ya dan amin. Ya, bahkan Yohanes 14 ayat 16 berkata gini, Roh Kudus juga diberikan sebagai penolong yang selalu menyertai dan membimbing setiap orang percaya. Dikatakan selalu menyertai dan membimbing. Jadi dia ada terus di dalam kehidupan kita. Waktu kita diproses, dia terus menyertai. Dia terus hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Firman Tuhan yang berkata demikian. Walaupun terkadang kita itu lagi masalah nih ya. Kok terkesannya Tuhan jauh. Kesannya Tuhan kok gak ada nih. Kita lagi ada masalah malah Tuhan kok gak ada. Berapa banyak dari kita sering merasakan itu. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa dia selalu menyertai. Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Ketika seseorang itu menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan mengirim Roh Kudusnya yang tinggal diam di dalam diri kita. Mungkin kita gak merasakan. Mungkin kadang-kadang kita merasa gak ada Tuhan. Masalahku kok bukannya semakin beres, tetapi semakin banyak. Tuhan mana nih? Katanya ada Tuhan yang tolong. Ketahuilah Roh Kudus selalu hadir di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan ditandai dengan rasa damai. Kita akan merasakan damai senantiasa. Memberikan ketenangan hidup di tengah-tengah banyak masalah. Jadi kalau kita ada masalah nih saudara, setiap kita pasti mengalaminya. Bukan berarti kita percaya Tuhan Yesus terus masalah gak ada gitu ya. Justru masalah tuh makin banyak. Justru buat orang percaya masalah ini senang datang. Senang, ganggu orang percaya, senang. Dan orang percaya ini seringkali mengundang juga masalah. Ya, sering mengundang masalah. Tetapi kalau kita percaya dan menyadari bahwa masalah itu datang supaya kita semakin dewasa. Masalah itu datang supaya kita diproses Tuhan. Kita kuat gak melawan masalah? Ya, kita sadar gak bahwa masalah itu datang untuk memproses karakter kita? Kita sadar gak masalah itu datang untuk mengubah cara hidup kita? Itu Tuhan buat itu. Ya, kalau kita sadar, maka kita akan cepat merubah pikiran kita. Kita akan cepat merubah langkah kita. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan yang sedang mengatur hidup kita. Ya, pada saat Tuhan mengatur dan kita thank you Tuhan. Ya, thank you bahwa Tuhan ngatur hidup kita sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Amin. Penyertaan Tuhan pasti hadir untuk selama-lamanya. Karena kita menyadari hal itu, maka kita harus hidup penuh dengan sukacita. Walaupun kita lagi susah hati. Tapi kalau kita lawan susah hati kita dengan sukacita, pasti sukacitanya yang menang. Karena sukacitanya itu datangnya dari Tuhan. Jangan salah loh. Jangan pikir sukacitanya itu datang dari diri kita. Tetapi sukacita itu datang dari Tuhan. Dan sukacita inilah yang melawan masalah kita. Yang melawan pergumulan kita. Yang melawan sakit penyakit kita. Saudara, saya punya kelemahan itu di perut. Salah makan, sakit perut. Ya, stres, mules, itu ya. Nah, saya belajar untuk tetap sukacita. Supaya melawan saya punya keluhan-keluhan di perut. Dan berhasil. Walaupun mulai, ini salah makan apa nih ya. Ya udah gak bisa minum susu, saya udah gak bisa saudara.
Ya walaupun orang nawar ini enak nih, ini enak mau kopi, susu, apalah begitu. Biarkan saja, saya yang hitam aja. Karena saya tahu ya perut saya nggak bisa gitu kan. Nah kita sukacita aja. Ada makanan-makanan yang saya nggak bisa makan karena tidak bersahabat dengan pedas. Padahal saya bukannya nggak suka, sukacita aja. Akhirnya saya lawan tuh masalah hal-hal itu, saya lawan dengan sukacita. Sehingga hidup kita bisa lebih tenang, ya, lebih damai, lebih berserah diri. Itu cara Tuhan melibatkan dirinya, ya, dengan penyertaan dan kehadirannya di dalam hidup kita. Yang kedua, cara Tuhan terlibat melalui bimbingan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berapa kali teman-teman saya di kantor, ini firmannya apa ya? Kok ada pelita di kaki gitu ya? Kan gak masuk akal tuh. Gimana caranya ya Bu Shirley? Saya kan penasehat persekutuan doa di kantor saya ya. Kadang-kadang pertanyaan itu yang agak yang begitu-begitu gitu. Kok ada pelita di kaki? Gimana caranya? Ya, bimbingan firman Tuhan ini adalah pedoman hidup kita yang Tuhan berikan. Firman Tuhan itu adalah pedoman buat kita, pegangan kita untuk berjalan ya. Jadi ketika seseorang itu merasa suatu ketika bingung mau ngambil keputusan apa, maka kembali ke firman Tuhan aja. Kembali ke firman Tuhan yang memberikan hikmat dan petunjuk. Nah kalau ditanya gitu ya, nanti Bu Uli ada yang nanya di tetangga gitu kan. Kok ada pelita di kaki gimana ya gitu kan. Kita mau jawabnya gimana ya, repotnya. Ternyata firman Tuhan yang dimaksud ini, pelita bagi kakiku, menggambarkan ibarat itu penerangan buat setiap langkah kita. Waktu kita mengambil langkah di dalam hidup kita, langkah yang kita ambil ini adalah berdasarkan terang kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti lampu yang menyala di saat gelap. Ya, di saat malam hari, di saat gelap. Sehingga seseorang bisa berjalan gak kesandung. Gak kesandung, ya kan? Waktu pertama kali saya bertanya-tanya tentang firman ini apa yang Tuhan maksud. Suatu ketika saya ada di dalam ruangan yang mendadak mati lampu, gelap. Ruangan itu gelap, gak ada jendela. Saya pernah mungkin sampaikan itu, ini kejadian benar. Dan saya mau keluar. Waktu saya jalan mau mencari pintu keluar itu, saya kesandung-sandung kursi. Lalu saya, maksud firman ini begitu. Ya, waktu kita berjalan nggak ada terang, maka kita akan kesandung di dalam langkah-langkah kita. Jadi kalau kita bilang tentang firman-Mu itu pelita bagi kakiku, maka ini berbicara tentang langkah kita itu diberikan penerangan dari Tuhan. Nah, terang bagi jalanku menggambarkan bahwa firman Tuhan itu bukan saja membantu dalam langkah-langkah kecil, tetapi juga menerangi arah hidup secara keseluruhan. Supaya kita punya masa depan, supaya diterangi masa depan kita. Supaya ke depan itu adalah untuk tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Tujuan yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini cara Tuhan terlibat nih ada maksud. Supaya kita jalannya benar. Supaya kita jalannya sesuai dengan yang Tuhan sudah atur di dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga, cara Tuhan terlibat menjawab doa. Kita tahu semua Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Jadi seringkali kita berdoa, kok Tuhan gak jawab ya. Padahal Tuhan berjanji mendengar dan menjawab doa-doa kita. Asalkan kita sungguh-sungguh.
Nah tetapi yang harus kita ketahui, doa kita itu seringkali ada 3 jawabannya. Tuhan bilang tidak. Kok tidak sih Tuhan gitu ya? Aku kan minta dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang dengan doa puasa. Kok Tuhan jawab tidak? Tuhan tahu yang terbaik buat kita sehingga dia jawab tidak. Karena permintaan kita akan mencelakakan. Tapi Tuhan juga bisa bilang tunggu, belum waktunya. Kok aku gak diberkati sih Tuhan? Udah doa, udah rajin ibadah, udah baca renungan. Kok belum juga berkatnya datang? Tuhan bilang belum waktunya. Karena kalau aku kirimnya sekarang, engkau lupakan aku. Banyak orang diberkati terus lupa berkatnya dari mana. Sehingga berkatnya itu belum ngucur karena Tuhan tahu waktunya belum. Nanti kamu kaget. Banyak orang yang kaget terima berkat besar. Saya beberapa belakangan ini ketemu dengan orang-orang bekas bank yang ambil pensiun dipercepat. Mungkin saudara ada dengar sekarang banyak bank yang melakukan percepatan pensiun kepada karyawannya, terutama BCA. Ya, saya banyak ketemu. Lalu mereka dapat uang pensiun, dapat uang pesangon pensiun dipercepat gitu ya. Harusnya beli mobil sama Danang, ya kan? Tapi enggak, hidup foya-foya, ini beneran. Saya enggak cerita bohong. Hidup foya-foya. Kenapa? Kaget terima duit banyak. Dalam sekejap duitnya habis. Dalam sekejap. Bingung, bagaimana hidup ke depan? Umur masih 50. Ya kan? Ini masalah saudara. Sehingga mereka cari kerja lain. Nah, cari kerja lain umur udah 50 lebih, mau dapat di mana? Sekarang yang diterima adalah anak-anak muda. Itu sebabnya anak-anak muda kita harus punya kompetensi yang mapan, yang luar biasa sehingga diterima. Ini mereka galau nih, saya ketemu banyak, beberapa orang BCA. Aduh Ci, lah itu duit pensiun diapain? Harusnya kan ada investasi khusus supaya dia bisa hidup dengan uang itu, enggak foya-foya saudara. Wah beli ini, beli branded. Masih zaman ya sekarang beli branded ya, saya sih udah gak pernah beli kalau gak perlu. Tapi masih zaman rupanya, macem-macem. Pergi kemana gitu ya, hura-hura. Tapi jika doa kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka langsung dia jawab. Jadi kita harus belajar berdoa sesuai kehendak Tuhan. Amin. Berikutnya yang keempat, memberi kekuatan dalam pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan ini berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Padahal kita udah rasa, berat banget ya pencobaan. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi keterlibatan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya itu adalah supaya kita diberikan kekuatan waktu kita mengalami pergumulan. Kita diberikan kekuatan untuk datang sama Tuhan, untuk minta petunjuk sama Tuhan, untuk Tuhan boleh ngatur jalan keluar apa nih Tuhan. Saya ada masalah Tuhan. Saya sering ada pergumulan-pergumulan. Ya mungkin untuk saudara dianggap saya itu pergumulannya kecil-kecil, tetapi ada buat menurut saya pergumulan yang cukup besar. Saya contoh yang konkret yang saya sering alami. Wah sekian bulan gitu ya, cari nasabah gak dapat nasabah. Danang juga begitu tuh bergumul ya. Iya kan, pameran demi pameran gak jualan. Kita berdoa sama Tuhan, minta petunjuk.
Sungguh-sungguh ya. Saya doa selalu kan tengah malam sebelum saya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, selalu tidur tengah malam. Enak itu ya, berdoa, berdiam diri, tanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan ya. Selang 1-2 hari ada yang telepon saya. Dan akhirnya menjadi klien saya. Saya percaya Tuhan yang kirim. Karena waktunya tepat. Waktunya tepat dan sesuai kehendak Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan di dalam masalah pergumulan kita. Tuhan tidak pernah janji bahwa semua kita akan mulus-mulus. Wah, orang percaya Tuhan ya, akan mulus gitu. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Dia berjanji akan menolong kita saat kita bergumul. Dia akan bukakan jalan keluar, dia akan berikan hikmat. Ya, saya selalu bilang, Tuhan kasih saya hikmat dong, apa sih yang saya harus lakukan? Apa sih yang saya harus kerjakan? Karena hanya hikmat Tuhan saja yang bisa memberikan jalan keluar. Kalau kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan, kepintaran, enggak ada saudara, benar deh. Saya kurang sekolah apa sih? Ya sekarang saya pikir ya Bu Gembala mungkin sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata kita cuma butuh hikmat Tuhan saja. Minggu lalu 2 minggu yang lalu tuh saya kan diutus sama Pak Yosi pergi ke Ambon seminggu. Saya jujur aja saudara, ketir-ketir loh jantung saya. Jujur aja, pergi sendirian. Terus masalah di sana apa ya? Terus saya kepintarannya apa ya? Saya hanya doa aja tuh di pesawat 4 jam. Duh Tuhan kasih saya hikmat deh mau ngapain gitu ya. Tuhan buat semua mulus. Ya, acara pertemuan dengan siapa, dengan ketua BPD apa. Ketua BPD itu mau ketemu siapa aja nggak mau. Saudara masih tahu itu, keras kepala orang Ambon ya. Ada nggak orang Ambon di sini? Keras kepala luar biasa, saudara tahu ya. Aduh saya doa Tuhan, saya disuruh Pak Yosi ketemu sama ketua BPD yang itu, aduh ya kan. Pak Yosi udah kasih tahu lagi itu runyam ya usia runyam kan. Aduh Tuhan tolong gitu ya, sepanjang perjalanan di pesawat saya doa terus tuh ya, sendiri lagi kan. Tapi Tuhan kasih hikmat sama saya. Tuhan kasih kekuatan, kesehatan yang penting. Saya tuh sepanjang seminggu itu dari pagi sampai malam. Tuhan kasih hikmat sama saya. Tuhan kasih pertolongan sama saya. Dan cara saya ngomong itu Tuhan yang ngatur. Saya pulang ke Jakarta, Tuhan atur saya luar biasa saudara. Tuhan atur saya luar biasa. Karena saya percaya Tuhan menyertai. Tuhan ikut campur di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan sekarang mulai kita rapat-rapat Zoom itu sudah Tuhan buka jalan. Padahal masalah itu bertahun-tahun. Puji Tuhan, ya Tuhan buka jalan. Sedikit demi sedikit. Puji Tuhan, ya. Nah, itu yang keempat ya. Kelima, cara Tuhan melibatkan dirinya dalam kehidupan saudara dan saya adalah mengubah hidup dan memberi pertumbuhan. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita semua ini sebagai orang percaya, dia mengubah hidup kita. Dia memberikan pertumbuhan. Dia mengubah di dalam hal apa? Dia mengubah di dalam kelemahan kita semua. Saya ada kelemahan, saudara semua ada kelemahan masing-masing berbeda. Tetapi keterlibatan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, dia mengubah kelemahan kita, dipoles, diproses, bisa menjadi kekuatan kita. Kalau kelemahan saudara merokok, ya lepas rokok lah dulu. Ada nggak yang masih merokok di sini? Nggak usah ngomong lah. Ya, kalau masih ada, ya bertobat saja. Ya.
Masih ada nggak yang melakukan sesuatu yang menjadi kelemahan sehingga hidup kita nggak berubah? Hidup kita gitu-gitu aja. Hidup kita terus dalam kekurangan-kekurangan. Hidup kita terus meminta pertolongan dari manusia, bukan minta pertolongan dari Tuhan. Nggak berubah. Padahal Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kemungkinan orang yang terus-menerus tidak mengalami perubahan, tidak mengalami satu pertumbuhan di dalam kehidupan kerohaniannya, jangan-jangan orang ini tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan ada di dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya begitu-begitu aja, begitu-begitu aja. Masalah demi masalah, terus bergulir, nggak ada perubahan. Padahal kasih Tuhan itu tidak terbatas, katanya kan. Dia mengasihi kita semua, amin. Kita harus menyadari bahwa Roh Kudus menuntun kita, mengatur kehidupan kita. Asalkan kita memberi diri untuk dituntun. Supaya kita memberi diri untuk diubahkan. Kalau kita nggak mau berubah, saudara, sakit penyakit itu akan datang terus. Tapi kalau kita berubah, kita menerima apa yang Tuhan atur di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan terus dilancarkan. Hidup kita akan terus damai sejahtera, akan terus sukacita, akan terus, Tuhan kasih kita kekuatan demi kekuatan dari hari kepada hari. Berikutnya saudara, yang keenam, cara Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita semua, Dia menyediakan dan memelihara. Percaya gak kita akan hal itu? Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini pernyataan Tuhan bahwa kita harus yakin bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Dia sangat kaya. Saya selalu memvisualisasikan bahwa di surga itu ada gudang yang sangat besar, yang isinya itu kekayaannya Tuhan dan kemuliaannya ada di dalamnya, sehingga pintu gudangnya nggak bisa ketutup. Saya percaya itu. Jadi Tuhan menyediakan bagi kita. Dia memelihara kita. Coba senggol dulu kiri kanan saudara. Jangan takut. Ada Tuhan yang memelihara kamu. Ada Tuhan yang memelihara kita semua. Asalkan kita tuh mau bersedia. Ya, Tuhan mengatur hidup kita. Allah adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Nggak sulit bagi Tuhan memberkati saudara dan saya, nggak susah, sangat nggak susah. Tapi kadang-kadang kita kalau diberkati terus lupa diri. Nah ini yang Tuhan tahu, Tuhan tahu dari awal. Nggak susah bagi Tuhan untuk membuat usaha pekerjaan itu lancar, nggak susah, nggak susah. Cuman kita harus bersedia, Tuhan atur caranya. Kita memiliki Tuhan yang sangat kaya. Itu harus kita pegang. Kita memiliki Tuhan yang penuh kasih. Itu yang harus kita pegang. Belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Kita bikin salah, minta ampun sama Tuhan, diampunin. Kita bikin salah, diampunin lagi. Padahal kita kalau manusia sama manusia aja kadang-kadang susah. Ya, ada yang berselisih itu sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Ya kan? Itu salah satu tugas saya tuh di Ambon. Ibu nih datang mediasi ya? Enggak. Enggak. Ya itu udah musuhan berbelasan tahun. Enggak kok Pak, enggak. Saya cuma mau ketemu Bapak aja. Akhirnya dia ketawa. Waduh susah ya. Padahal Tuhan itu
penuh kasih. Ya, penuh kasih. Mengampuni terus, mengampuni terus, mengampuni terus. Luar biasa Tuhan kita. Yang terakhir cara Tuhan terlibat adalah menyatakan kasih dan anugerahnya bagi saudara dan saya. Amin. Roma 5 ayat 8 bilang gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa kasih Tuhan. Luar biasa anugerahnya buat kita. Jika kita pegang itu, maka mau masalah apa aja, seberat apa aja, kita Tuhan itu mengasihi kita. Maka semuanya ini gak ada artinya. Kelemahan-kelemahan kita Tuhan sudah atur. Tuhan sudah protect itu semua. Tuhan sudah memberi jalan karena kasihnya itu begitu besar buat kita semua. Dia memberikan pengampunan, dia memberikan kesembuhan yang sempurna. Ya, dia memberikan berkat-berkatnya kita yang berlimpah-limpah. Ya, bahkan kita diberikan second chance, kesempatan kedua untuk segala area kehidupan kita. Ya, dia berikan apa yang kita butuhkan. Second chance bukan berbicara hanya tentang hal-hal yang besar saja, hal-hal kecil saja dia memberikan kita second chance. Masa kita yang manusia ini tidak bisa memberikan second chance kepada sesama? Nah ini yang kita sedang dibentuk. Bisakah kita dibentuk menjadi seperti Kristus? Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan kedua. Selalu memberikan kita dorongan, bimbingan supaya kita bisa menjadi seperti Yesus Kristus. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini, kita harus pegang bahwa Allah selalu aktif terlibat di dalam hidup orang Kristen, di dalam hal membimbing, menguatkan, menyediakan, memberikan tujuan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, karena kasih-Nya tetap menyertai kita. Haleluya, amin. Tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ada di dalam kehidupan kita, yang terus terlibat di dalam mengatur kehidupan kita. Sehingga jangan sampai kita yang ngatur hidup kita sendiri. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, bagaimana saya mesti ngatur hidup saya supaya hidup saya sesuai kehendak-Nya Tuhan. Maka Dia akan membimbing saudara. Dia akan mengatur, Dia akan mengarahkan, Dia memberikan tujuan hidup. Sehingga kita akan berjalan dengan terangnya Kristus. Kita akan berjalan dengan terangnya firman Tuhan. Mencapai tujuan Tuhan yang Dia sediakan buat kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Saya undang para worshipers untuk maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Yang senantiasa terlibat, yang senantiasa mengatur hidup kita. Sehingga kita boleh melangkah dengan terang firman Tuhan. Dan mencapai satu tujuan yang Tuhan sudah atur, yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Indah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi kita katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku.
sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengembang hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. mari saudara dengan sungguh-sungguh kita katakan dengan lembut, kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Dia menghiasi hati dan jiwamu. menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari saudara kita rasakan hadirat Tuhan saat ini. Rasakan kasih-Nya yang selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Walaupun seringkali kita merasa bahwa Tuhan jauh. Bahkan seringkali kita merasakan tidak ada Tuhan. Karena masalah dan pergumulan yang terus datang di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Tetapi satu hal kita harus pegang. Bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan saudara sekalipun. Walaupun seringkali kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Walaupun seringkali kita bergumul, tetapi Tuhan tetap setia. Kasih-Nya begitu indah. Sehingga inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Mari saudara kita taruh tangan kanan kita di dada. Sambil kita merenungkan kasih-Nya. Apa yang saat ini saudara alami? Pergumulan apa yang saat ini saudara alami? Kesulitan apa yang saat ini saudara alami? Pertolongan apa yang saat ini saudara butuhkan dari Tuhan? Dia akan menjamah saat ini. Amin. Dia akan datang menghadiri, menghampiri saudara satu persatu. Dia akan datang. Mari sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan apa yang saat ini saudara rasakan. Sampaikan apa yang saat ini saudara butuhkan dari Tuhan. Haleluya. Yesus, jamah kami. Jamah kami Tuhan. Ini hati kami. Yesus, kami butuh Engkau Tuhan.
kami Tuhan. Yesus, kami butuh Engkau. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, jamah kami. Engkau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Katakan kasih Yesus mengalir dalamku. Mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Sekali lagi kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Kasih Yesus mengalir Dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk isi hati-Mu pada hari ini. Terima kasih buat jamahan-Mu, lawatan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pada hari ini memulihkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan membuka jalan bagi setiap masalah dan pergumulan kami. Apapun kesulitan-kesulitan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau terus ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus terlibat di dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami serahkan Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuntunlah kami terus Tuhan. Bimbinglah kami terus Tuhan. Adalah dalam kehidupan kami terus Tuhan. Sehingga kami terus mampu memuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang dipermuliakan. Kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Engkau. Sehingga banyak orang di luar sana akan mau mengikut Engkau. Karena melihat bahwa hanya di dalam Engkau ada jalan keluar. Hanya di dalam Engkau ada surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.